Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun yang akan kita bahas pada video kali ini yakni mengenai program Tili Desa yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jember kelas 1A. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yang dimana kami merupakan mahasiswa PKL dari kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang ditugaskan untuk praktek kerja lapangan di Pengadilan Negeri Jember untuk mensosialisasikan program Tili Desa di Kecamatan Pantri, Kabupaten Jember. Perkenalkan, saya Adinda Ria Prasiska dari Prodi Hukum Keluarga, dan ada teman saya yang bernama Muhammad Pradana, Prodi Hukum Keluarga. Nah, baiklah, pastinya masyarakat bertanya-tanya, apa sih Tili Desa itu? Baiklah, di sini Tili Desa merupakan singkatan dari terintegrasinya inovasi layanan dan informasi kepada desa. Tili Desa adalah suatu program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas antara Pengadilan Negeri Jember kelas 1A dengan pihak yang bersangkutan terkait dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, mengapa sih harus ada Tili Desa? Nah, perlu diketahui, adapun tujuan diadakannya program Tili Desa ini adalah yang pertama, untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat desa yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Negeri Jember, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan pendaftaran perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Jember kelas 1A. Nah, yang kedua, selain itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan, yang dimana bahwa pengadilan bukanlah tempat yang menyeramkan. Layanan apa saja sih yang terdapat di program Tili Desa? Baiklah, adapun layanan yang terdapat di dalam program Tili Desa ini mencakup yang pertama, adanya layanan permohonan perubahan nama, yang dimana permohonan yang diajukan bila terdapat kesalahan huruf pada nama, namun nama tidak diganti secara keseluruhan, hanya mengubah huruf yang salah saja. Contohnya, pada awalnya nama yang tertulis di akta sipil adalah Sinta, namun ternyata dalam nama tersebut kekurangan huruf H, maka pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan nama yang awalnya bernama Sinta diubah menjadi nama Sinta menggunakan huruf H. Nah, di bawah ini adalah persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan permohonan perubahan nama, yang dimana yang pertama, pemohon harus ada KTP, kemudian ada kartu keluarga, yang ketiga ada akta kelahiran, yang keempat ada akta nikah, yang kelima ada ijazah, yang keenam ada surat keterangan dari kelurahan, dan yang ketujuh ada surat permohonan. Nah, perlu diingat bahwa nomor 1 sampai dengan 6 masing-masing dokumen tersebut harus sudah difotokopi 1 kali dan dinasegelkan pada kantor pos setempat. Kemudian yang kedua, surat permohonan diprint dan ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian yang ketiga, pemohon harus mempunyai alamat email, nomor telepon, dan nomor rekening bank. Apabila pemohon tidak memiliki alamat email atau nomor rekening bank, maka pemohon dapat menggunakan alamat email
dan nomor rekening bank milik saudara terdekat. Nah, kemudian untuk layanan yang kedua yang terdapat di dalam program Tilik Desa ini adalah layanan permohonan ganti nama, yang dimana permohonan ganti nama diajukan apabila ingin mengganti nama secara keseluruhan. Contohnya, pemohon ingin mengganti nama yang awalnya bernama Budi ingin diganti menjadi Anton. Perlu diketahui, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan ganti nama ini, yang pertama, KTP, yang kedua, kartu keluarga, yang ketiga, akta kelahiran, yang keempat, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kelima, surat ganti nama, dan yang keenam, surat permohonan. Harus diingat bahwa nomor 1 sampai dengan 5 dokumen tersebut masing-masing telah difotokopi 1 kali dan dinasegelkan di kantor pos setempat. Kemudian yang kedua, surat permohonan diprint dan ditandatangani di atas materai 10.000. Yang ketiga, pemohon harus memiliki alamat email, nomor telepon, dan nomor rekening bank. Apabila pemohon tidak mempunyai alamat email atau nomor rekening bank, maka pemohon dapat menggunakan alamat email ataupun nomor rekening bank milik saudara terdekat. Adapun layanan yang ketiga yang terdapat di dalam program Tilik Desa, yakni layanan gugatan sederhana Prodeo, yang dimana layanan gugatan sederhana Prodeo ini merupakan gugatan yang dapat diajukan dengan maksimal kerugian di bawah 500 juta rupiah dan pembuktiannya dengan cara sederhana. Gugatan sederhana Prodeo membebankan seluruh panjang perkara kepada negara, yang dimana gugatan tersebut harus diputus dalam jangka waktu 25 hari kerja. Nah, di sini kami lampirkan contoh dokumen asli yang telah difotokopi dan dinasegel di kantor pos setempat. Yang pertama, adanya contoh kartu keluarga yang telah difotokopi dan dinasegel ke kantor pos. Kemudian yang kedua, adanya contoh ijazah yang telah difotokopi dan dinasegel ke kantor pos setempat. Maksud nasegel di sini adalah dokumen tersebut telah disahkan oleh kantor pos. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di saat pemohon mendaftarkan perkara permohonan di Tilik Desa, nantinya pemohon akan disuguhkan dengan tampilan PTSP online, yang dimana PTSP online merupakan layanan customer service bagi masyarakat yang masih membutuhkan informasi yang jelas mengenai syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan perkara permohonan. Nah, jika pemohon masih bingung dengan syarat yang sudah tertera, maka pemohon dapat langsung menghubungi pelayanan meja perdata dengan cara mengklik nomor yang tertera di website Tilik Desa pada bagian PTSP online pelayanan media perdata. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita saksikan bagaimana tutorial pendaftaran perkara permohonan melalui website Tilik Desa. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemohon, yakni pemohon membuka web browser, kemudian pemohon dapat mengetik Tilik Desa PN Jember. Nah, nantinya pemohon akan dialihkan ke halaman Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember.
Kemudian untuk mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk pengajuan perkara permohonan, maka pemohon dapat scroll ke bawah untuk mencari bagian browser online, yang mana nantinya pemohon dapat mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk pengajuan perkara permohonan. Nah, di sini sudah tertera persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk pengajuan perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Jember kelas 1A. Kemudian apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka pemohon dapat mencari perkara permohonan apa yang ingin diajukan. Semisal permohonan perubahan nama, maka pemohon klik pendaftaran. Nantinya pemohon akan dialihkan ke pengisian Google Form, yakni pemohon nantinya diminta untuk mengisi seluruh data yang tertera di Google Form tersebut. Nah, di sini saya sudah mengisi Google Form yang tersedia dengan identitas saya sendiri untuk melengkapi Google Form tersebut. Maka pemohon juga harus menyesuaikan data apa yang diminta oleh Google Form tersebut. Setelah identitas terisi semua, maka pemohon klik berikutnya. Nantinya pemohon diminta untuk mengupload semua persyaratan yang telah di-scan dan di-segel dalam bentuk file PDF. Kemudian klik berikutnya. Nantinya di halaman selanjutnya pemohon akan dimintai persetujuan untuk pendaftaran perkara permohonan secara online menggunakan e-court. Dan pendaftaran menggunakan e-court ini nantinya akan didaftarkan oleh petugas meja perdata. Kemudian klik kirim. Untuk selanjutnya di sini tertera link WhatsApp PTSP Meja Perdata. Jika pemohon mengklik, maka pemohon akan langsung terhubung dengan PTSP Meja Perdata. Di sini pemohon diminta untuk mengkonfirmasi bahwa pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan melalui website Tilik Desa. Nah, untuk selanjutnya, pemohon diminta untuk menunggu hingga PTSP Meja Perdata mendaftarkan perkara dan mengirimkan eskum biaya panjar perkara yang berisi nomor virtual account kepada pemohon melalui WhatsApp, dan selanjutnya pemohon dapat membayar biaya panjar tersebut melalui Bank BTN. Kemudian, setelah pembayaran berhasil, pemohon menunggu jadwal sidang melalui WhatsApp atau email, dan jika nantinya hakim mengizinkan untuk dilaksanakannya sidang secara telekonferensi atau online, maka sidang tersebut dapat dilakukan pada kantor desa masing-masing.